Xiaomi Pad 8. Upgrade-nya keterlaluan, tapi harganya tetap murah. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini sudah ada sebuah tablet Android yang paling dinantikan di tahun 2025 ini, Xiaomi Pad 8. Ini upgrade-nya benar-benar kerasa banget ya dibandingkan Xiaomi Pad 7. Tapi level harganya ini masih sama di 5 jutaan. Dan sekarang ngebawa chipset yang biasa dipakai di tablet flagship. Yuk langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya. Yang untuk boxnya sendiri ini simple ya, khas Xiaomi. Jadi di tengahnya tertulis Xiaomi Pad 8, ada logo Xiaomi di sini, dan pastinya tablet ini udah support dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos. Yang untuk OS-nya ini pakai Xiaomi HyperOS. Untuk yang kita bahas kali ini, yang RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya di 256 GB. Ini masih baru ya, masih segel, masih plastikan. Dan yuk langsung aja kita unbox. Oke. Dan langsung aja kita buka. Nah, jadi pertama di sini kita disambut sama unit tabletnya ya. Nanti kita bahas. Sekarang kita cek dulu aja untuk kelengkapannya. Dan di sini ada kayak kompartemen tertulis Xiaomi ya. Jadi kita masih dikasih adapter charger guys, untuk outputnya di 45 watt. Terus di sini juga ada kabel ya. Untuk kabelnya sendiri ini USB tipe A ke USB tipe C, dan juga di sini ada ya seperti biasa ya, ini buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Dan yuk langsung aja kita bahas tabletnya ya. Jadi ini ada NFC-nya juga guys di bagian sini, dan yuk langsung aja kita buka. Oke. Jadi feel-nya berasa tipis ya. Ukurannya segini ya untuk bagian belakang ya. Jadi di sini ada logo Xiaomi guys ya. Ini kita copot. Jadi di sini ada pinnya ya untuk koneksi ke keyboard. Terus untuk modul kameranya dia tipenya seperti ini. Ini 13 megapiksel AI kamera. Kameranya cuma ada satu. Ya, untuk warnanya sendiri ini kayak warna hijau gitu guys ya. Keren juga. Yang untuk materialnya ini pastinya metal. Untuk bagian tengah ini ada stiker. Kita copot dulu aja biar makin kelihatan clean. Dan ya seperti ini. Tampilannya makin keren ya, apalagi yang warna hijau ini. Untuk di bagian samping di sini ada ini kayak untuk koneksi ke Xiaomi Pen ya. Terus di sini ada lubang, ini lubang mic, ada tombol volume, terus ini ada lubang mic lagi. Di atas ada tombol power ya. Terus ini ada grill speaker yang di tengahnya tertulis Dolby Vision dan Dolby Atmos. Untuk di bagian bawah di sini polosan aja, dan di bagian sini ada dua grill speaker lagi dan juga ada USB Type-C port. Dan yuk langsung aja kita coba nyalain. Oke, dan yuk langsung aja kita setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap si Xiaomi Pad 8 ini. Yuk. Nah, untuk desain tabletnya sendiri sebenarnya bisa dibilang serupa ya sama Xiaomi Pad 7. Beda warna aja, hijaunya tuh lebih gelap, so looknya lebih premium. Ini juga makin tipis guys ya, di 5,75 mm, dan juga makin ringan, bobotnya di 485 gram. Kalau untuk layarnya sih ukuran dan speknya masih sama ya dengan Xiaomi Pad 7. Jadi panelnya IPS, ukurannya 11,2 inch, resolusinya 3,2K, punya 144 Hz refresh rate, DCI-P3, HDR10, dan juga Dolby Vision. Yang kalau untuk kecerahan layarnya di 800 nits ya, so udah sangat nyaman dipakai di dalam ruangan. Untuk style musik multimedia ini juga suaranya mantep banget, terlebih udah Dolby Atmos. So untuk level speakernya ini udah seperti tablet flagship.
Oke, yuk lanjut ke speknya yang menurut aku ini paling gila sih ya. Karena Xiaomi Pad ini ngebawa chipset yang bahkan lebih kenceng dibandingkan Xiaomi Pad 7 yang Pro. Nah, tablet ini ditenagai dengan Snapdragon 8S Gen 4, RAM-nya di 8GB dan juga internal storage di 256GB. Ini udah UFS 4.0 ya. Ya, untuk gambaran performanya, aku tes Antutu benchmark dapat skor di 2,3 jutaan. So, buat gaming ya, Wuthering Wave ini amannya sih main di grafis balance, bisa dapat rata-rata di 50-an FPS. Yang performanya sih gila ya buat level harganya. Dan main sejam ini suhunya bagian depan di 41-an derajat Celcius, kalau bagian belakang ini di 45 derajat Celcius. Kalau untuk PUBG Mobile ini bisa dapat frame rate Extreme Plus 90 FPS ya, so nyaman banget. Ini bisa lancar dan tentu aja ini ada gyroscope-nya. Nah, ini aku juga tes untuk main Honor of King ya. Ini bisa kita set rata kanan frame rate maksimal. So, game ini lancar banget guys, main di 120 FPS. Your team has destroyed a turret. Double kill. Nah, untuk USB-C-nya ini support dengan display output ya. Jadi kita juga bisa ngegame santai di layar yang lebih besar. Nah, kalau untuk OS-nya guys, ini udah terbaru ya, pakai HyperOS versi 3 berbasis Android 16. Ini bisa Google Service ya, walaupun ya harus install manual untuk Play Store-nya. Kalau untuk fitur tablet di sini bisa split screen ya, buka dua aplikasi bersamaan, bahkan satunya game pun ini bisa. Menandakan kalau tablet ini lancar banget buat multitasking. Atau bisa juga aktifin workstation mode ya. Ini kayak PC mode gitu guys, untuk floating Windows kayak gini. Nah, ini lebih enak lagi untuk multitasking, apalagi kalau dikoneksikan dengan mouse dan juga keyboard. Nah, lanjut buat baterainya, ini juga ada upgrade ya. Sekarang baterainya di 9200 mAh, yang berdasarkan pengetesan saya untuk main Wuthering Wave 1 jam dia berkurangnya 15%. Kalau main Honor of King ya 120 FPS, ini sejam dia berkurang 10%. Kalau untuk nonton YouTube sejam cuma berkurang 3% aja. Untuk chargingnya sendiri ini di 45 watt. Nah, sebenarnya tablet ini juga support dengan stylus dan keyboard ya, cuma dijual terpisah. Dan jangan lupa juga tablet ini punya kamera 13 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Yang untuk hasilnya buat kelas tablet 5 jutaan ya, ini bagus guys ya, dan bisa diandalkan. Nah, jadi ini adalah hasil video perekaman kamera belakang Xiaomi Pad 8 ya. Nah, seperti biasa, kalau tablet terus aku nyoba perekaman videonya di luar, itu karena resolusinya dia bisa 4K 30 FPS. Dan ini aku coba bawa jalan ya, gokil. Dia bisa stabil dan kalian bisa lihat sendiri guys, untuk detailnya bisa kayak gini ya. Untuk kamera belakangnya ini cakep banget ya buat kelas tablet. Nah, kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya ya, yang untuk resolusinya ini di Full HD 30 FPS. Untuk kualitas video dan audionya ini udah bagus guys ya, udah lebih dari cukup kalau mau dipakai untuk video call atau meeting online.
Nah, untuk koneksinya ini nggak ada selulernya ya, tapi untuk wifi-nya dia udah pakai wifi 7 dan juga tentunya punya bluetooth ya. Bluetooth-nya udah pakai versi 5.4. Nah, untuk kesimpulannya, Xiaomi Pad emang selalu jadi tablet yang ditunggu ya, karena di kelas mid-range dia ngebawa performa dengan level tablet flagship. Tapi nggak nyangka sih untuk upgrade performanya setinggi ini ya dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan kalau kalian ngerasa kurang kenceng, ambil yang Xiaomi Pad 8 Pro. Itu pakai Snapdragon 8 Elite. Yang kalau untuk harganya sendiri guys, kemarin aku beli di China langsung, harganya di 2.499 yuan atau sekitar 5,7 jutaan. So, harganya nggak jauh beda ya sama Xiaomi Pad 7 yang sekarang. Ya, mudah-mudahan segera rilis resmi guys dengan harga yang nggak jauh beda ya di 5 jutaan. Nah, sekarang kalian coba kasih komen di bawah gimana pendapat kalian mengenai tablet Xiaomi terbaru ini. Oke, sekian dari CAD. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.